Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar Laravel. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat hapus data sementara ya dengan soft delete. Sekarang kita mau bikin bagian restore data yang terhapus sementara tadi. Di sini cuma ada tampil 2 data, sedangkan kalau kita cek di tabel programs ada 5 data. Jadi yang 3 data ini sudah terhapus secara sementara. Di sini sudah ada isinya datetime untuk bagian field deleted at. Nah, bagaimana kita melakukan restore? Untuk implementasinya, kita bisa membuat sebuah halaman baru, yaitu untuk melihat data-data yang telah terhapus sementara tadi ya di tong sampah gitu ibaratnya. Nah, ini biasanya fitur ini ada di WordPress ya, panelnya WordPress, adminnya WordPress. Kalau teman-teman tahu, semua datanya biasanya bisa dimasukkan ke tong sampah, kemudian bisa di restore, bisa dikembalikan, atau bisa juga dihapus secara permanen. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita tambah sebuah button baru ya di sampingnya add. Oke, kalau kita arahkan nanti muncul data seperti ini, tapi dia yang hanya menampung data yang sudah terhapus ya. Oke, berarti kita perlu membuat sebuah routing baru. Kita cek di folder routes, kemudian web.php. Nah, di sini kita untuk bagian program menggunakan route resource, kita bisa custom tambahkan baru. Di sini kita pakai get aja ya biar cepet. Nanti teman-teman bisa implementasinya menggunakan post atau yang lainnya. Saya pengen untuk bagian tampil tadi ya, halaman tong sampahnya. Berarti ini modelnya saya close saja. Berarti di bagian program controller kita bikin sebuah function baru. Isinya hampir sama dengan index. Nanti kita lempar ini juga. Cuman tadi ya pakai yang only trash. Berarti kita bikin sebuah file blade baru di resource-nya di dalam folder program, yaitu trash.blade.php. Kita bisa pakai only trash ya, jadi yang hanya dihapus. Oke, kemudian untuk isi bagian trash.blade.php kita bisa copy dari index. Nah, seperti ini ya. Oh sorry, backnya belum sesuai. Jadi ketika kita klik trash, di sini akan tampil 3 data yang terhapus ini ya. Kalau kita back, ini data yang sekarang, data utama.
Nah, di sini kita nanti bisa hapus langsung semuanya, hapus permanen, kemudian bisa di restore semuanya atau di restore maupun dihapus satu-satu. Caranya bagaimana? Kita bisa di sini ya, cek di dokumentasinya lagi. Nah, di sini bisa di restore. Jadi trash bisa dikasih where, kemudian bisa di restore. Oke. Sebelum itu kita perlu menambahkan baru untuk bagian ini ya. Ini kalau kita klik kan di sini mengarah ke program restore. Kalau klik dia not found karena memang di bagian routing kita belum ada. Kita bisa tambahkan lagi. Ini baru tampil bagian trash tadi ya, tong sampahnya. Nah, di sini untuk custom routingnya ini di atasnya yang route resource ya. Nah, di sini saya mau arahkan ke restore. Untuk bagian restore kita pakai get saja. Teman-teman kalau mau implementasi metode yang lain terserah. Sama delete, nggak bakal bentrok ya karena hapus datanya menggunakan nama destroy. Jadi ini delete maksudnya hapus permanen. Di sini kita arahkan ke function delete sama function restore. Berarti di sini kita bikin baru. Restore sama delete. Dan di sini perlu ada parameter lagi ya. Jadi kita mau pakai parameter opsional seperti yang kita jelaskan pada tutorial basic yang routing ya. Nah, di sini ada optional parameter dikasih tanda tanya. Nanti akan saya jelaskan sedikit kenapa harus ada tanda tanya. Jadi gini. Oke, misal nggak saya kasih tanda tanya ya. Saya itu pengennya satu buah function atau URL ini ya, yang setelah programs itu bisa untuk restore semua data jika dia tidak ada parameter di belakangnya. Kalau dia ada parameter di belakangnya, maka dia yang direstore hanya ID tersebut saja. Begitupun dengan yang di delete. Nah, itu bagaimana caranya? Kita perlu optional parameter. Karena kalau nggak kita kasih optional parameter itu seperti ini. Misal di sini kita restore ya. Nah, dia akan not found. Kalau di sini dikasih ID, nah dia tidak lagi not found. Kosong artinya dia ada. Sedangkan kalau misal nggak pakai ID, itu kebalikannya. Kalau dia seperti ini not found, kalau dia restore ada. Sedangkan saya pengennya cuma satu buah function. Bagaimana caranya? Tadi ya di sini dikasih tanda tanya seperti ini. Jadi dia opsional. Kasih tanda tanya. Kita cek lagi di sini restore kosong, kita kasih parameter di sini juga kosong, artinya dia routingnya ada. Seperti itu. Oke. Untuk routingnya sudah selesai ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita proses saja. Di sini berarti seperti yang tutorial CI post ya. Kita kasih variable ID itu defaultnya null. Nah, di sini jika ID-nya itu tidak null, tadi restore-nya bisa di where program yang isinya yang hanya dihapus, itu where-nya where ID, karena field kita ada field ID, itu isinya variabel ID ini tadi. Jika tidak kosong, maka dia di restore. Else-nya ada titik koma ya. Jika dia tidak ada ID-nya, sama, cuman dia tanpa where. Itu satu baris gini biar lebih singkat. Oke, kemudian kita bisa redirect. Kita redirect ke program trash. Program berhasil di restore. Oke, seperti ini ya untuk restore-nya. Jadi dia bisa restore semua data
jika tidak ada parameter ID-nya. Jika dia ada parameter ID-nya, maka dia yang direstore hanya yang ID tersebut. Oke, sudah dinamis jadinya ya. Kita coba. Di sini kita mau restore 1. Tadi di sini 2 data ya. Kita mau restore 1. Nah, di sini tinggal 2 data, di sini menjadi 3 data. Berarti sudah benar ya untuk restore satu-satunya. Sekarang tadi ini ada 3 data, kemudian kalau kita restore semua harusnya menjadi 5 ya, dan di sini menjadi kosong. Nah, di sini berhasil, di sini menjadi kosong, kemudian yang di sini ini menjadi 5. Oke, di sini bisa kita tampilkan data kosong. Jika dia programs itu di count lebih dari 0, maka di looping, else nya nah seperti ini. Ini bisa juga teman-teman implementasikan di index yang bagian program sama edu level juga, untuk jika data kosongnya tampilkan yang call span data kosong. Oke, kita sudah berhasil ya untuk restore satu-satu dan restore semua. Sekarang kita bikin bagian hapus permanennya. Caranya hampir sama. Kita bisa copy aja dari restore. Kita juga sudah bikin routingnya. Nah, di sini bedanya, di sini menggunakan restore setelah di where, di sini kita tinggal panggil yang tadi ya. Kita coba tadi force delete, D-nya besar. Di sini juga kita ganti force delete, program berhasil dihapus permanen. Seperti ini. Kita coba saja. Ini saya hapus. Oke. Tinggal 4, kita cek di sini. Ini bisa kita hapus satu-satu. Oke, lupa ya. Tadi untuk bagian hapusnya di sini kita menggunakan form method delete. Kita pakai href aja ya, karena di bagian routing kita tadi menggunakan get semua. Jadi get itu dia link biasa. Maka yang formnya kita hapus, kita ganti aja menjadi href biasa. Kita bisa kasih konfirmasi on click. Oke. Oh, sorry. Masih ada error ya, bentar. Oh iya, di sini belum kita kasih ini ya. Lupa. Kita coba lagi. Kita mau hapus. Oke, terhapus ya secara permanen. Kita back. Datanya tinggal 4. Kita mau hapus 2 data. Di tong sampahnya ada 2. Kita tadi sudah berhasil hapus satu-satu. Kita sekarang hapus yang semuanya. Oke, berhasil ya. Bisa teman-teman juga tambahkan alert konfirmasi tadi ya, on click ini. Oke, cukup simpel ya teman-teman. Intinya tadi di bagian index kita kasih ref ini tadi. Kemudian di bagian route web.php kita tambahkan ini tadi. Kemudian di program controller kita bikin 3 buah function baru. Yang pertama untuk menampilkan data tong sampah, kemudian untuk merestore baik itu satu-satu maupun semuanya, kemudian juga menghapus satu-satu dan semuanya functionnya ya. Kemudian di trash ini tadi copy dari index, kemudian di sini diganti aja linknya seperti ini.
Kemudian di sini juga linknya pakai href biasa, semua diganti seperti ini. Oke, semoga cukup jelas. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow juga Instagram kami di @ucoding ya. Terima kasih. Happy coding!